Kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Ayat yang kelima, wa ma umiru, dan tidaklah aku perintah, illa liya'budullaha mukhlishina, kecuali menyembah Allah itu dengan ikhlas dan meluruskan atau dengan agama yang hunafa, ad-din, dinal hunafa. Kemudian wa yuqimu, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakat. Kemudian wazalika, dan demikian itu kembalinya kepada menyembah Allah dengan ikhlas dan agama yang lurus, kemudian mendirikan sholat, membayarkan zakat, itulah beragama yang benar. Kalau dia tidak ikhlas, kalau dia tidak sholat, kalau tidak bayar zakat, berarti agamanya belum benar, gitu ya. Walaupun dia mengaku beriman, ya kan? Maka Buya Hamka menerjemahkan, padahal tidaklah mereka itu diperintah melainkan supaya mereka menyembah Allah. Menyembahnya itu dengan mengikhlaskan, ya kan, menerima agama ini, ya kan, dan menjauhi dirinya dari kesesatan. Lalu mereka harusnya mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Nah, itulah beragama yang lurus. Itu terjemahan Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar. Hampir sama dengan terjemahan Departemen Agama, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Itu dalam menjalankan agama dengan lurus. Dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, demikian itulah agama yang lurus. Itu ya. Jadi satu, memurnikan kepatuhan. Ini rahasia nih, Bu. Ternyata yang penerima amal kita itu cuma satu, ya, cuma satu saja, yaitu Allah. Jadi kalau tidak bisa, tidak diterimanya di Allah, tidak ada sampai untuk mengajukan itu kita. Ingin bukan naik banding ibu-ibu nanti tidak bisa lah. Ya nak, kayak orang Mangaleh, dia onyoan kemari nak Bali, orang antan kau juang apa? Kalau ndaknya di Bali, di orang di Padang antan ke Bukit Tinggi. Kalau ndak di Bali orangnya di Bukit Tinggi, antan ke Pekanbaru guys. Kalau ndaknya laku dah, bawa ke Jawa, enak. Tapi kalau besok tu, seluruh amal kita kalau tidak diterima oleh Allah, maka tidak ada lagi. Kasihan dia onyoan. Nah gitu. Itu makanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Jadi pondasi amal itu dulu, pondasinya itu ikhlas. Makanya syarat amal diterima itu sebenarnya tidaklah banyak, ya. Syarat amal diterima itu satu, ikhlas. Yang kedua, caranya itu sesuai dengan Allah dan Rasul.
Jadi kalau mendirikan sholat, ya cara sholatnya itu sesuai dengan apa yang dituntun oleh Allah dan Rasul. Waktunya ditentukan oleh Allah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu difardukan untuk orang beriman itu pada waktu yang sudah ditentukan. Lalu caranya dimulai dari takbir sampai salam itu ditunjukkan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Kalau dua itulah terpenuhi, satu niatnya karena Allah, yang kedua caranya sudah sesuai dengan Allah, insya Allah, maka sholat itu diterima. Lalu dibuktikan. Jadi kalau begitu ayat ini, pertama pondasi amalnya, dua di situ, yang kedua bukti. Jadi bukti kepatuhannya itu ya yuqimunas sholat, mendirikan sholat, wa yu'tuz zakat. Tidak ada salahnya ibu-ibu di kelas back balik ya. Tahun-tahun berapa ketika itu kalau ada zakatnya yang belum dikeluarkan, itu dikeluarkan, dihitung-hitung aja. Ya kan? Jadi kalau seandainya sebanyak apapun sedekahnya, kalau zakatnya tidak dikeluarkan, maka hartanya belum bersih. Kadang-kadang dulu kan awak alun mengaji lah, awak alun peduli dengan itu kan. Nah, makanya yang harta itu kan wajibnya itu zakat. Ya, kalau sedekah, infak, wakaf, apalagi hibah, hadiah, itu kan sunatnya semuanya. Maka itu yang perlu diperhatikan itu adalah zakatnya itu. Makanya selalu dihubungkan dengan harta itu adalah zakatnya. Nah, bagi orang yang lurus beragama, maka dia akan mematuhi dua itu. Satu, sholat. Yang kedua, zakat. Ya kan? Nah, bentuk kepatuhannya itulah ya yang dilandaskan kepada keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, barulah dia disebut dengan beragama yang lurus, yaitu yang disebut dengan kalimat wazalika dinul qayyimah. Ya kan? Itulah cara beragama yang lurus. Kalau dia bersemangat mengatakan Islam tapi dia tidak sholat, berarti Islamnya tidak lurus. Kalau tidak lurus, apa lawan tidak lurus? Ya, berarti bengkok lah mereka beragama. Maka itu Hamka menjelaskan ikhlas itu satu hanya kepada Allah. Itu dulu. Kesadaran mengerjakan perintah Allah, itulah beragama yang lurus. Sehingga dia taat pada agamanya sendiri. Nah, dua contohnya itu berhubungan dengan Allah, itulah sholat. Berhubungan dengan manusia, itulah zakat. Ya kan? Orang akan disebut termasuk memakmurkan masjid, dua itu masuk itu. Kalau dalam surat At-Taubah ayat 19 ya, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamus shalah wa ataz zakah. Tetap itu. Iya. Maka orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang mendirikan sholat, ya kan, dan membayarkan zakat gitu. Sholat simbol hubungan dengan Allah. Zakat simbol hubungan kepedulian terhadap manusia. Maka itu sebenarnya ketika kita nanti mengurus masjid, maka itu bukan kita saja yang memakmurkan masjid, tapi masjid itu kita jadikan alat untuk memakmurkan orang.
Karena di situ ada zakat. Maka zakat itu kan untuk memakmurkan orang lain. Maka itu masjid itu sudah peduli kepada orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Ya kan? Ada masjid apa yang terkenal Jokorian. Ya kan? Itu kan peduli kepada orang-orang miskin. Malah dia punya penginapan, punya hotel. Masjid itu punya sawah. Ya, sehingga padinya itu, berasnya itu dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Kita baru sampai ke tingkat kita memakmurkan masjid, tapi belum sampai ke tingkat masjid memakmurkan orang. Ya kan? Nah, padahal di situ innama ya'muru masajidallah man amana billah wa yaumil akhir wa aqamus shalah wa ataz zakat. Jadi yang memakmurkan masjid, yang menggunakan masjid, yang dianggap orang-orang yang peduli kepada masjid adalah orang-orang yang menjadikan masjid untuk memakmurkan orang-orang yang du'afa, orang-orang miskin, orang-orang fakir. Ya kan? Maka itu setiap masjid itu sebenarnya ada wadah untuk menerima zakat. Kalau di dalam struktur pemerintahan nanti ada Basnas. Basnas nanti ujung tombaknya di masjid itu namanya UPZ. Unit Pemungut Zakat. Ya kan? Nah, padahal kalau kita lihat masjid itu satu untuk sholat, yang kedua bayar zakat kan? Nah, cuman zakat tidak digunakan untuk fisik, ya kan? Jadi tempat sholatnya itulah hubungan kita dengan Allah. Nah, zakatnya itu adalah bagaimana peduli kepada orang-orang di sekitar. Sampai hari ini sudah ada masjid yang mengangkat derajatnya orang-orang miskin di sebelah masjid. Sudah ada enggak? Masjid kita ini seberapa orang miskin yang dibinanya? Hah? Ya, harusnya jadi binaan, ya kan? Umpamanya sekali berapa diberi dia kajian, ya kan? Kapan perlu nanti diberi mereka itu daftar, ya kan? Dia sholat berjamaah ke masjid apa tidak, ya kan? Nah itu kita kan belum sampai ke tingkat itu ya. Jadi dengan sholat itu hubungan kita kuat dengan Allah. Dengan zakat, hubungan kita kuat sesama manusia. Jadi kalau begitu, beragama yang lurus bukan hanya hubungan ke Allahnya saja yang baik, tapi juga kepada manusianya. Nah, itu yang dikatakan di situ, wa ma umil illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa, ya kan, wa yuqimunas shalah wa yu'tuz zakah. Ya kan? Jadi baik hubungan dengan Allah dengan sholatnya, dan baik hubungan dengan manusia yaitu dengan zakatnya. Lalu apa hubungan ayat ini dengan orang-orang ahlul kitab dan musyrik di atas? Hah? Apa hubungannya? Kan di atas itu kita kan tentang orang-orang musyrik, orang ahlul kitab kan, ya kan? Hah? Meluruskan. Kalau orang-orang yang beriman, dia sholat itu karena Allah, lalu dia berbagi zakat, kan itu kan? Sementara waktu orang-orang kafir tidak taat kepada Allah, ya kan? Nah gitu. Di kita itu diperintah kalau tidak bisa ikhlas tidak usah gitu, gitu ya. Karena wama umiru, ya kan? Dan tidaklah kami perintah. Jadi kalau seandainya dia tidak mau ikhlas dalam beribadahnya kepada Allah, ya tidak usah. Itu apa gunanya gitu? Nah gitu. Jadi kalau rasul-rasulnya
penyebab kita melakukan suatu kebaikan itu karena manusia? Lebih baik tidak. Biarlah tidak bersedekah, ibu tidak berbagi, ibu daripada mengharap untuk imbalan dari manusia. Itulah rahasianya, kalau kita berbagi dengan orang, lalu kita berharap ada imbalannya, bahasa lainnya itu kan sogok namanya. Bahasa lainnya itu bantu, lalu kita berharap sesuatu dari dia yang akan memberikan keuntungan kepada kita. Nah, berarti yang untuk Allahnya lepas, kita menanggung pula. Ya. Datang-datang saja orang mau pilkada, lalu dibantu ini, dibantu itu, dibantu itu, dibantu ini. Kira-kira itu bantuannya karena Allah atau tidak? Walaupun berkali-kali dia menyebut, tapi menjelang pilkada, menjelang pilpres, menjelang legislatif gitu. Nah kan? Tapi orang kan tidak merasa, wah ini kan alhamdulillah ada bantuan gitu ya. Asa ada udang di balik. Nah itu ya, udang. Maka kalimatnya itu meniadakan, ya kan? Ma-nya itu manafi, kan tidak diperintah sebenarnya, ya kan? Berarti kalau tidak diperintah itu perintahnya hanya begitu gitu. Selain daripada itu tidak diperintah. Kita tidak diperintah sholat kalau karena orang lain. Kita tidak diperintah bayar zakat niatnya karena orang lain. Kita tidak diperintah bersedekah untuk niatnya karena orang lain. Nah itu menafikan itu semua itu. Kecuali ya ada ma-nya, ada illahnya. Jadi perintah itu hanya mengharap betul-betul karena Allah. Jadi itu yang dikatakan memurnikan. Nah itu makanya disebut di situ meluruskan, beragama yang lurus. Nah ahlul kitab pertama dia tidak percaya kepada Allah. Tadi hubungannya. Kita percaya kepada Allah, ahlul kitab tidak percaya. Makanya Uzair itu anak Tuhan. Al-Masih anak Tuhan. Maka ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, Trinitas kan. Iya kan? Jadi Yahudi ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa, dia menjadikan malahan anak lembu sebagai Tuhan, ya kan? Jadi Uzair itu bagi mereka adalah anak Tuhan. Bagi umat Nasrani, Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, ya kan? Itulah bedanya kita. Bagi kita, Rob itu ya Allah. Jadi beragama yang lurus bukan menjadikan manusia sebagai Tuhan. Kalau Firaun bukan menjadikan manusia jadi Tuhan, dia sendiri yang mengaku jadi Tuhan, ya kan? Ana rabbukumul a'la. Nah, jadi kalau begitu ibu-ibu, beragama yang lurus itu adalah berdasarkan kepada lillahi ta'ala, itu satu. Maka itu nanti akan muncul kecintaan kepada Allah, menafikan yang lain. Lebih baik tidak mengerjakan suatu amal kalau tidak karena Allah. Tidak perlu ibu-ibu melakukan satu amal kalau tidak dituntun oleh Allah dan Rasulnya, gitu aja lah. Jadi tidak usah lo pikir-pikir ibu-ibu, kalau kan rasanya rancak ma Ustaz, ya kan? Saya janji sama ibu-ibu nanti yang selawat ibu baca itu saya akan bahas minggu depan itu. Saya agak terkejut dengan kalimat nur fauqa nuri, cahaya di atas cahaya. Itu tidak kepada Nabi, tapi kepada Allah. Karena Allahu nurus samawati wal ardh. Jadi Samsun Tola'al Badru, ya kan, Komar tadi itu
Jadi yang agak terkejut saya dengan kalimat nurun ala nurin, fauqa nur. Apa benar itu Nabi Muhammad itu di atas cahaya, di atas cahaya? Nanti saya bahas pertemuan depan ya, supaya jangan nanti ibu-ibu MTI terjebak nanti dengan amalan-amalan yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah. Termasuk kalimat anta samsud, anta badrun, itu apa lagi? Anta nurun, fauqa nur. Itu kalimatnya kan anta nur di atas anta. Jadi Nabi Muhammad itu seolah-olah dikatakan cahaya di atas cahaya. Kalimat anta yang cahaya di atas cahaya itu adanya dalam Al-Quran. Iya kan? Dan kalimatnya tidak fauqa, tapi nur ala nur. Cahaya di atas cahaya. Itu kepada Allah. Nanti saya kaji dulu ya. Itu selawatnya seperti apa, ya kan? Cuman saya aja yang agak ini baru agak belum bisa, kalimatnya itu agak sulit saya menerima. Kalau Nabi Muhammad dipuji cahaya di atas cahaya. Atau ada ibu-ibu yang sudah tahu itu hadis dari mana? Memang ada hadisnya seperti itu tuh. Oke. YouTube ya. Oke, sumbernya dari YouTube gitu ya. Oke, nanti kita lihat. Kita menimbulkan rasa cintanya itu kepada Allah, maka memurnikan ketaatan itu hanya kepada Allah. Kalau kita mencintai Rasulullah itu karena Allah, ya, karena Allah. Karena Rasulullah itu kan begini, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada umat, ya kan, kul dikatakan itu ya fi'il amar, perintah, ya kan, katakan kepada umat ini, kul kuntum tuhibbunallah, kalau engkau mencintai Allah ikuti Nabi. Jadi salah satu bentuk kecintaan kita kepada Allah yaitu mengikuti Nabi Muhammad. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita. Ya kan? Maka itu nanti akan muncul rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah, dan karena kita disuruh beragama yang lurus, keselamatan kita nanti dunia dan akhirat. Maka itu kita mencintai hari-hari untuk keselamatan di akhirat. Nah, untuk keselamatan di akhirat itu di sini ada dua. Memurnikan ibadahnya karena Allah, syariatnya sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, seperti contohnya sholat dan zakat itu, ya kan? Jadi kalimat apa istilahnya tadi itu dalam ayat ini, khunafa itu kan betul-betul hanif, ya, yang lurus. Ditambah lagi kalimat di ujungnya wazalika dinul qayyimah, ya kan, itulah beragama yang lurus, ya kan. Nah, kadang-kadang begini, kalau kita mau beragama yang lurus, maka kemudahan-kemudahan yang akan kita temukan. Maka dulu pernah kita kaji, kalau betul-betul kita mengamalkan Islam, maka kita tidak akan menemukan kesulitan. Karena wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharaj. Tidaklah aku jadikan agama ini bagimu untuk
mempersulit kamu. Nah, contohnya dulu pesta. Kalau ikut Rasulullah habis dana ratusan juta. Karena memang pesta itu sesuai dengan kemampuan, ya. Nah, itu sesuaikan dengan kemampuan, jadi tidak menyulitkan. Maka dimudahkan, urusan-urusan kita itu akan dimudahkan. Jadi kalau seandainya kita mau kan di banyak ikut saja masalahnya sagan, maldu awak, disabi orang, wak alo kece orang bisa, ya nak. Nah gitu masalahnya, ya kan? Kadang-kadang kita tidak mempertanyakan tentang syariat, ya kan? Memangnya menurut Islam seperti apa? Kalau itu pertanyaannya kan tidak sulit, ya kan? Ijab kabul, ada mahar, ada, ya kan? Ada pembelainya, ada saksinya, ya maharnya pun sesuai dengan kemampuannya. Kemudian nanti mau diumumkan, ya kan? Iklan, umpamanya kan? Udah jelas gitu. Cuman kan ba'a kecil orang kok yang masalahnya, Pak. Ya kan, nan wa mati di itu sih ikutnya. Ya nak, mati di sabi orang, ya kan? Nah, gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita itu tidak mengutamakan agama yang lurus itu, ya kan? Tapi mengutamakan komentar orang lain, ya kan? Padahal sebenarnya Islam itu adalah sudah mengatur kita dengan syariat yang luar biasa, ya kan? Maka itu nanti pusat tujuan kita adalah bagaimana meluruskan saja di situ, ya kan? Segala sesuatunya itu adalah meluruskan niat pengabdian kita kepada Allah. Jadi intinya ibu-ibu ayat ini adalah tidak ada yang kita taati kecuali hanya Allah. Tidak ada kita melaksanakan ibadah kecuali karena Allah. Karena kekuasaan itu adalah milik Allah. Kita nanti mau selamat tidak selamat, siapa yang punya hak? Allah. Ya kan, maka itu pujian kita hanya untuk Allah, ya kan? Nanti Allah lah yang akan memberikan kepada kita, ya kan, pertolongan untuk itu, ya kan? Karena tidak ada la na'budu illallah, tidak ada yang kita sembah kecuali hanya Allah, ya kan? La ilaha illallah, ya kan? Makanya dikatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, sampai di situ kalimat kita itu. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, miliknya lah segala kekuasaan dan baginya lah segala puji, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Untuk apa kita berbuat karena manusia tidak punya kuasa. Dan ini yang akan menerima ibadah awak, mengawak pakai hati di orang, mengawak bangga dengan pujian orang, ya kan? Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Jangankan mereka menolong awak, mereka sendiri tidak bisa menolong. Pokoknya awak beribadah sagan je orang, mengawak jenyo gitu, ya kan? Takut ditabui orang, memang mengawak je takut sabui orang. Nah, jadi mendudukan tujuan hidup kita, orientasi hidup kita kecil orang kini itu adalah kepada Allah. Maka nanti akan lahirlah dinul qayyimah, beragama yang lurus. Jadi mulai hari ini ibu-ibu jangan tersinggung ketika orang mencaci kita. Dan jangan pula kita berbesar hati ketika ada orang memuji, karena kedua-duanya tidak akan ada manfaatnya untuk kita. Dipuji manusia pun tidak ada manfaatnya, dicaci manusia pun tidak ada kerugian.
Ya kan? Nah, cuman kan setan tak nama ada, Bu. Ya kan? Amal ibu dia gituan. Umur ibu lebih tua, bu duluan sih kau tinggal lain. Kok kayunya lu sebarang kayunya lah tu. Ha, panjang kerja setannya bangkit lah awak di bela. Ya kan? Nah, itu makanya ibu, kalau sudah Allah, ya kan, yang kita utamakan, ya Allah juga yang akan memberi pertolongan untuk diri kita. Maka intinya bagaimana kita seluruh ibadah kita, seluruh amal kita, kita peruntukkan untuk Allah. Contoh amal yang terbesar itu adalah satu adalah sholat, yang kedua adalah zakat. Kalau lebih diperdalam, sholat untuk hubungan baik dengan Allah, zakat hubungan dengan manusia.